hari ini kita masuk ke materi berikutnya, bab kedua atau kade kedua, yaitu turunan atau nama lainnya adalah diferensial. Nah, untuk turunan ini nanti akan kita bagi ada 4 jenis turunan. Nah, untuk yang pertama ini adalah rumus dasar turunan. Nah, rumus dasar turunan apa? Misalkan nanti kita punya sebuah fungsi, fungsinya nanti bisa dinyatakan dalam bentuk y atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk fx. Berarti kalau nanti fx berarti di sini variabelnya adalah x, ya. Nah, yang pertama fungsinya adalah k. K di sini artinya adalah konstanta, tidak ada variabelnya. Jadi yang ada hanya angkanya saja. Nah, apa turunan? Turunan itu lambangnya seperti ini, y aksen, bacaannya y aksen. Atau ada juga yang bikin f aksen x. Apa turunan dari sebuah konstanta? Turunan dari sebuah konstanta itu adalah 0. Jadi kalau tidak ada variabelnya berarti turunannya adalah 0. Kemudian yang kedua, kalau fungsinya adalah x, maka y aksennya atau f aksen x-nya ini sama dengan 1. Kenapa 1? Karena di sebelah X ini adalah angka 1. Sehingga nanti kalau dia fungsinya adalah Kx, nah, jadi X-nya nanti kan bisa macam-macam, bisa X saja. Kalau X saja turunannya berapa? 1. Kalau nanti dia 2X turunannya adalah 2. Kalau dia 3X turunannya adalah 3. Sehingga nanti kalau dia Kx, maka turunannya siapa? Siapa turunannya? K. Iya, K. Jadi kalau variabelnya cuma X berarti turunannya adalah K. Angka yang di sebelah X tersebut. Nah, kemudian yang keempat, kalau nanti fungsinya adalah Kx berpangkat N, jadi X-nya berpangkat. Kalau ini X-nya pangkat berapa cuman? Pangkat 1. Nah, kalau bagaimana kalau nanti X-nya berpangkat N? Bisa saja pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya. Nah, cara kalian menurunkannya adalah, nah ini intinya ya, pangkatnya kalian bawa ke depan, ya, kalian kalikan dengan angka yang di depan ini. Berarti jadinya apa? N dikali K X, pangkatnya kita kurang dengan 1, ya. Nah, yang kebanyakan nanti yang terpakai adalah yang nomor 4 ini, ya. Jadi sekali lagi, kalau X-nya berpangkat, pangkatnya kalian bawa ke depan. Kalau di depannya ada angka, berarti kalian kalikan dengan angka tersebut. Kemudian pangkatnya kita kurang dengan 1. Bisa sampai sini? Itu kali X, Pak. Yang mana? N Iya. kali K kali X. Boleh kalian bikin titik seperti ini atau langsung saja N kali K X pangkat N kurang 1. Contohnya apa? Kita lihat contohnya biar lebih mengerti. Misalnya ibu punya fx sama dengan 2x ditambah 3. Nah, turunannya apa 2x tambah 3 ini? Coba lihat. Karena ini hanya penjumlahan atau pengurangan, berarti kalian boleh menurunkannya satu per satu. Nah, lihat ini 2x, berarti mana yang kita pakai? 1, 2, 3 atau 4? 4. 2x, x-nya hanya berpangkat 1. Berarti yang nomor berapa? 3. Nomor 3. Berarti apa turunan dari 2x? 2. Nah, itu dia. Jadi turunan 2x adalah 2. Kemudian turunan 3 apa? 0. Ini dia yang konstanta. Ini kan tidak ada x-nya kan? Berarti kalau tidak ada x-nya, turunannya langsung apa? 0. Ini ada x-nya, turunannya siapa? Angka yang di samping x tersebut. Sehingga nanti jawabannya siapa? 2. Jadi kalau dia sudah tidak punya x, berarti turunannya tidak ada. Misalnya ini lagi. Misalnya fx-nya adalah x kuadrat ditambah 3x dikurang 4. Nah, apa turunannya? Di sini ada 3 buah kan? Kalian turunkan ke tiga-tiganya. X kuadrat, berarti kita memakai yang mana? Yang X. 1, 2, 3 atau 4? Yang 2. Yang 2, hati-hati dia x kuadrat. X-nya sudah berpangkat. Berarti yang keempat. Nah, bagaimana caranya? Pangkatnya kita bawa kemana? Ke depan. Berarti 2 kalian bawa ke depan. Ada angka enggak di sini? Tidak. Enggak ada, berarti langsung 2.
X pangkatnya kita kurang dengan 1. Berarti di sini apa? 2 kurang 1. Sampai situ bisa? Bisa. Tambah 3X. Apa turunan dari 3X? 3. Yang ini kita pakai enggak? Berarti siapa? 3. Turunan min 4 ada? 0. Tidak usah kalian tulis. Sehingga nanti turunannya apa? 2X saja. 2 kurang 1 berapa? 1. Berarti kalau dia pangkat 1 kan enggak kita tulis. Tambah Tambah 3. 3. Bisa sampai sini? Bisa, Bu. Oke, lanjut kita lihat nomor 3. Nah, ini dia. Jadi kalian nggak usah khawatir nanti sepanjang apapun soalnya, kalau nanti soalnya hanya dihubungkan oleh tanda tambah dan tanda kurang, kalian tinggal turunkan satu per satu. Nah ini 2X pangkat 3, apa turunannya? Berarti kita pakai yang nomor berapa? 1, 2, 3 atau 4? 4. Berarti 3 dan 2 kita apakan? Kita kali. Berarti 3 kali 2 X. Nah ini kita kurang 1. Kemudian yang ini sama. kita apakan 2 dengan 4? Kita kalikan. Berarti 2 kali 4 kali X pangkat 2 kurang 1. Tambah 8X. 8 langsung ya. Ya, Bu. Ini ada turunannya? Tidak. Berarti F aksen X-nya 3 kali 2 6X kuadrat. Kalau kalian sudah mahir nanti ini nggak kalian buat nggak apa-apa. Jadi langsung saja 3 kali 2 3 kali 2 6. ini dia. Ya. X 3 kurang 1 2. Kurang berapa ini? 2 kali 4 8. Nah, X-nya pangkat berapa? 1. Pangkat 1 kita bikin? Tidak. Enggak. Ini berapa? Tambah 8. Bisa sampai sini? Bisa. Sekarang kalau misalnya ibu punya fx-nya adalah 3 per x. Nah ini hati-hati nih. Ini belum boleh kalian menurunkannya. Kenapa? Apakah ada bentuk pembagian di sini 1 sampai 4? Tidak ada. Berarti ini harus kalian robah dulu. Berarti ini masih fx. Bagaimana cara merubahnya? Pangkatnya kalian bawa ke atas. Ini di sini ada x pangkat berapa? 1. Kalau kita bawa dia ke atas, dia berubah menjadi min 1. Jadi kalau dia di bawah, x-nya naikkan dulu ke atas. Nah, cara menaikkannya tinggal kalian rubah pangkatnya. Kalau di sini positif, naik ke atas jadi apa? Negatif. Kalau nanti di sini negatif, naik ke atas jadi apa? Nah, ini bentuknya sudah seperti nomor 4 dah. Udah kan? Ini K-nya, ini X-nya, ini N-nya. Nah, sekarang baru kita turunkan F aksen X-nya. Jadi ini muncul kalau kalian sudah menurunkan. Ini belum menurunkan ya, baru merubah bentuk. Nah, ayo kalikan. Min 1 kali 3 X pangkat min 1 min 1. Nah, berarti F aksen X-nya siapa? Min 1 kali 3? 3X. Min 3X pangkat berapa? Min 2. Min 1 berapa jadinya? Min 2 kan? Nah, sampai sini sudah selesai. Tetapi biasanya kalau hasil akhirnya itu biasanya pangkatnya positif. Jadi ini kalian kembalikan lagi. Nah, supaya ini positif kita bawa kemana dia? Ke bawah. Berarti ini jadinya apa? X pangkat 2. Bisa? Bisa, Bu. Contoh terakhir belum kalian mencatat. Tapi itu kalau sampai sana ada boleh kok. Sampai sini sudah boleh. Nah, jadi nanti hati-hatinya di sini di turunan ini kalau nanti ujian mid semester, dia kan objektif kan. Nah, kalian harus bisa mencari kan dapatnya kan ini. Ya. Lihat optionnya ada nggak jawaban kayak gini. Kalau nggak ada, cari yang mirip dengan ini atau yang senilai dengan ini. Mana dia ini? Jadi ini dengan ini sama nilainya. Ya. Cuman bentuknya berbeda. Oke, satu soal lagi. Misalnya 4 per X pangkat min 3. Ayo, sudah boleh kita turunkan ini? Tidak. Belum, kenapa? Karena X-nya masih di bawah. Kita naikkan dia ke atas. Berarti 4 X pangkat berapa jadinya? X pangkat 3. Sudah boleh diturunkan? Sudah. Sudah. Berarti udah berubah dia menjadi F aksen X. Ayo,
Diapakan ini dengan ini? 3 dikali 4. 3 kali 4. X Pangkatnya dikurang 1 sama Berarti dengan F aksen X-nya 12 X pangkat 2. 2. Sudah selesai. Bisa? Bisa, Bu. Oke, silakan kalian catat.